Kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan sejumlah kalangan. Dan baru-baru ini, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, angkat suara usai dituding diam atas kematian putranya di tangan geng motor 8 tahun lalu. Sambil menahan air matanya, Ibtu Rudiana yang juga anggota kepolisian itu mencurahkan kesedihan hatinya atas kematian putranya. Tewasnya sepasang kekasih, Vina dan Eki, bisa dikatakan begitu tragis. Sejoli itu harus meregang nyawa di tangan geng motor berjumlah 11 orang. Kisah tragis tewasnya Vina dan Eki juga diangkat ke film layar lebar dan sukses mengundang banyak penonton. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina Dewi, perempuan asal kampung Samadikun, Kota Cirebon, Jawa Barat, sampai kini masih diwarnai teka-teki. Begitu banyak keganjilan dalam kasus tewasnya Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Misalnya, baru-baru ini keganjilan diungkap oleh selebgram Zanzabella melalui kanal media sosial pribadinya. Zanzabella menyebut jika ayah Eki mempunyai peran penting untuk mengungkap 3 pelaku utama yang saat ini masih buron. Tidak hanya itu, Zanzabella juga mempertanyakan jabatan ayah Eki yang kini menjabat sebagai Kapolsek. Dan berikut pandangan Zanzabella terkait adanya kejanggalan dalam kasus tersebut. Gini dong Pak, akhirnya Bapak harus buka suara. Ya, berarti yang itu atau itu adalah memang Bapak yang direkomendasikan untuk sekolah perwira dan menjadi Kapolsek. Saya harap Bapak tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan buah hati. Jadi kalau gue begini, kunci dari peristiwa ini adalah Bapak Ibtu Rudiana, bapaknya Eki, ya. Nah, selama ini kita tidak pernah mendengar statement dari keluarganya Eki. Apakah benar pelaku yang 3 ini anak polisi yang pastinya mungkin jabatannya lebih tinggi daripada Ibtu ini, atau kalau misalnya ada oknum dari anak DPR, berarti yang harus diusut itu DPR RI 2014 Cirebon, mungkin seperti itu. Di sana dibilang Ibtu Rudiana, ya. Ibtu itu adalah pangkat dari orang yang lolos Bintara, bukan perwira dari Akademi Polisi. Lalu di 2022 ada yang bernama Ibtu Rudiana yang kemudian jabatannya adalah Kapolsek. Ibtu itu adalah perwira, pangkat dari perwira.
Ya, tapi kalau melihat lagi usianya 49 tahun, beliau baru itu, artinya beliau bukan berangkat dari Akpol, melainkan ada promosi di sana yang merekomendasikan beliau untuk sekolah perwira, lalu dapatlah dia pangkat itu dan menjabat sebagai Kapolsek. Tidak mungkin kemudian orang sudah digebuki, tersangka yang 8 itu, mereka justru ada yang tidak saling kenal satu sama lain. Apakah pada masa itu kasus ini dianggap kasus yang sangat biasa karena di sana memang banyak sekali geng motor yang suka buat masalah ya, sehingga udah ciduk-ciduk aja ini praduga saya tidak menuduh. Ya, jangan kemudian kasus ini direkayasa. Saya setuju dengan dari Bapak ini yang berbicara di dua sisi. Memang banyak kejanggalan. Harusnya ini direka ulang dan yang membukanya itu adalah pejabat yang lama di Cirebon. Nggak boleh merembet, karena logikanya ketika 3 pelaku ini adalah orang hebat, maka tidak mungkin mereka tidak dipantau oleh Bapak atau orang-orang yang melindungi mereka, orang-orang besar yang melindungi mereka. Mereka pasti sosial medianya dipantau. Tidak sebebas itu. Kalau memang 3 orang ini adalah anak petinggi. Pengusutan ulang, jadi jangan terfokus kepada hasil kesurupannya ya, karena belum tentu 100% itu benar. Belum tentu juga orangnya bernama EG. Ya, bisa jadi itu hanya nama panggilan atau nama samaran. Jangan sampai yang gua takutkan terjadi penggiringan opini daripada netizen untuk menunjuk tersangka selanjutnya yang memang bukan tersangka, mungkin akan menjadikan itu sebagai ide untuk keluarga si pelaku yang dilindungi ini. Dukungan untuk keluarga Vina terus mengalir bagai air bah yang tak terbendung. Berbagai kekecewaan pada Polda Jawa Barat yang menangani kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki juga ramai disuarakan di media sosial. Mengingat sudah 8 tahun lamanya pihak kepolisian belum berhasil menangkap 3 pembunuh Vina.